Hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan. Judulnya Choose Big. Pilih besar. Kenapa? Karena kita menyembah Allah yang besar. Dan meskipun kita kecil, meskipun kita terbatas, tapi kalau kita dipenuhi dengan Allah yang besar, kita dipenuhi dengan kuasanya yang besar, kasihnya yang besar, hikmatnya yang besar, maka kita yang kecil, Tuhan akan buat jadi besar. Amin. Saya percaya startnya boleh small, mulainya boleh kecil, mulainya boleh 1 talenta, tapi kalau saudara berjalan bersama dengan Allah yang besar, 1 jadi 2. 2 talenta, saya berdoa dalam hidup saudara jadi 4 talenta. 5 jadi 10, dari level ke level, dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Choose big, pilih besar. Ayo kita berdoa, kita baca Ulangan 30 ayatnya yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Ini petunjuk firman Tuhan. Jangan pilih yang lain, tapi pilihnya kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Sampai di situ pembacaan kita. Artinya pilihan kita menentukan hidup kita. Bukan cuma hidup kita, tapi juga keturunan kita. Orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu Tuhan yang baik, Dia suruh kita pilihlah kehidupan. Choose life. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, kamu dan keturunanmu. Jadi hari ini pesan firman Tuhan buat saudara, pilihlah kehidupan. Pilihlah blessing. Pilihlah besar. Oke. Apa artinya choose big? Pilih besar. Sederhana. Pilihlah jadi versi yang terbaik dalam diri saudara sendiri. Jangan puas, jangan nyaman hanya jadi versi terbatasnya kita, versi minimnya kita. Saya yakin di dalam diri saudara Tuhan sudah menanam potensi yang hebat, talenta yang luar biasa, ada rencana Allah yang besar. Doa saya yang Anda alami bukan yang minim, bukan yang biasa-biasa. Doa saya sepenuhnya yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidupnya, semuanya tergenapi. Amin. Tidak ada yang tidak tergenapi. Semuanya terlaksana di dalam kehidupan saudara. So, choose big. Pilih yang besar. Waktu bangsa Israel, Tuhan bawa keluar dari perbudakan Mesir, melalui padang gurun. Sebenarnya rencananya sepenuhnya bawa mereka sampai ke Promised Land. Sampai ke tanah perjanjian. Sayangnya generasi pertama mereka puas hanya sampai di padang gurun. Itu sebabnya walaupun sudah mengalami sebagian penggenapan rencana Tuhan, sudah bebas dari perbudakan, tapi minim. Penggenapan rencana Tuhannya minim. Tapi generasi yang kedua mereka nggak mau cuma di level itu. Mereka mau sepenuhnya yang Tuhan sudah rancangkan, semuanya tergenapi. Itu sebabnya mereka sampai ke tanah perjanjian. Saya berdoa, ini yang akan terjadi dalam hidup saudara. Saya berdoa yang maksimal yang Tuhan sudah sediakan. Semuanya tergenapi, tergenapi janji Tuhan, tergenapi rencana Tuhan, tergenapi dalam hidup saudara. Amin. So choose big. Pilihlah besar. Oke, pilihlah hidup saudara. Pilih kasih yang besar. Kasih yang besar itu saat kita diperlakukan oleh orang lain, sehingga secara daging kita berontak, kita rasanya pengen balas kejahatan dengan kejahatan. Saya menderita, dia juga harus menderita. Tapi Tuhan ngomong, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau Anda ada dalam situasi seperti itu, hari ini choose big. Pilihlah untuk mengampuni. Pilihlah untuk berjiwa besar.
Pilihlah being the bigger person. Orang yang berjiwa lebih besar. Orang lain boleh berjiwa sempit. Orang lain boleh melakukan hal yang tidak baik. Tapi pilihlah untuk berjiwa besar. Saya tantang saudara hari ini. Pilih sukacita besar. Sukacita besar itu artinya sekalipun kita ada dalam satu situasi yang secara manusia kalau orang ngalami itu mungkin kita sudah depresi. Mungkin kita sudah kehilangan sukacita kita. Isinya mungkin stres dan mungkin sudah berlindangan dengan air mata. Tetapi hari ini saya ajak saudara tetap bersukacita. Firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu bukan pilihan yang mudah, bukan pilihan yang gampang, tapi pilihan yang lebih tinggi. Ini higher level. Choose big. Pilih yang besar, bukan pilih yang gampang. Kadang-kadang pilihan yang gampang itu nyaman. Ya sudah kayak gini aja. Kita ada di zona nyaman, kita nggak usah sampai kayak gimana. Ya sudah kita kayak gini aja. Tapi saya tantang saudara, choose big. Jadilah pribadi yang excellent. Jadilah pribadi yang terus berkembang, terus mau belajar, terus mau bertumbuh. Sehingga dari waktu ke waktu, semua potensi yang Tuhan sudah taruh dalam diri saudara, semuanya termanifestasikan, semuanya digali dengan baik, dikembangkan dengan optimal. Choose big, pilih yang besar. Saya berdoa, saudara semua juga pilih berkat yang besar. Apa artinya pilih berkat yang besar? Yang pertama doa, minta Tuhan diberkatinya besar. Jangan minta diberkati kecil-kecilan. Saya berdoa semua orang di tempat ini, Tuhan berkati Anda besar-besar. Dalam skala yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Tapi di sisi yang lain jangan berhenti hanya sampai di situ. Kalau kita cuma minta berkatnya untuk diri kita sendiri, that's small blessing. Itu berkat kecil. Hari ini choose big. Pilih berkat yang besar. Minta juga sama Tuhan supaya hidup kita dipakai oleh Tuhan jadi berkat yang besar buat semakin banyak orang. Lebih banyak orang yang diberkati melalui hidup kita. Lebih banyak orang membutuhkan yang diangkat hidupnya melalui hidup kita. Choose big. Do not choose small. Do not choose easy. Jangan sekedar milih yang gampang, yang nyaman. Choose big. Pilih yang besar. Choose big miracles. Katakan amin saudaraku. Pilih mujizat besar. Mujizat besar itu artinya di satu sisi Anda terima mujizat besar dari Tuhan. Tapi saya berdoa Anda juga mau dipakai jadi mujizat buat orang-orang di sekeliling saudara. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi choose big, pilih visi yang besar. Pilih iman yang besar. Pilih pengharapan yang besar. Apa artinya? Kadang-kadang dalam situasi tertentu paling gampang kita ngadepin kayak gitu ya sudah. Menyerah. Hari ini saya tantang saudara, walaupun kau sudah rasanya capek sekali dan secara manusia mungkin kita sudah lepasin aja, mungkin kita sudah menyerah, tapi saya tantang saudara, sekalipun tidak ada dasar berharap, namun engkau tetap berharap sama Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Secara manusia Abraham sudah nggak ada dasar bakal bisa punya anak. Namun Abraham tetap berharap. That is choose big. Itu yang disebut dengan memilih besar, bukan kecil. Iman itu bukan cuma yang sesuai dengan logika yang masih masuk akal terus kita percaya. That's too small. Itu terlalu kecil. Iman yang sejati sekalipun gak ada dasar berharap, kita tetap berharap. Mungkin dokter ngomong sakit penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Tapi saya berdoa, engkau tetap berharap, engkau tetap percaya kesembuhan Tuhan kerjakan. Mungkin secara manusia kalau orang lihat pernikahanmu gak bisa diselamatkan. Secara manusia semua pintu sudah tertutup. Secara manusia kalau kita bicara aja bukan tambah baik malah tambah rumit. Saling menyakiti, lebih tajam, lebih sakit hati, lebih banyak kekecewaannya. Tapi jangan berhenti. Tetap berharap karena Tuhanmu berkuasa melakukan segala perkara. Yang paling rumit sekalipun, yang paling impossible sekalipun,
Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa. Choose big, tetap percaya. Katakan amin, amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Itu pilihan yang harusnya kita ambil. Choose big, pilih besar. Ya, akan tetapi yang namanya manusia, seberapa banyak dari saudara ngalami yang saya alami. Kadang-kadang kita ngerti, ini pilihan yang harusnya kita ambil. Ini jalan yang harusnya kita tempuh. Ini yang Tuhan ngomong, ini firman Tuhan ajarkan untuk kita lakukan. Jadi harusnya, this is the way, harusnya ini yang kita lakukan. Tapi berapa banyak dari kita yang tergoda, akhirnya malah pilihan salah yang kita lakukan. We end up making wrong choices. Kita kepengennya milih yang benar, tapi kok milihnya salah. Kita maunya choose big, tapi kok ya gimana, choose small. Jadinya, berapa banyak dari orang yang alami seperti itu. Itu yang dialami oleh Gideon juga. Tuhan sudah ngomong sama Gideon, Gideon, kamu ini pahlawan gagah perkasa. Yang ngomong Tuhan loh. Tapi Gideon ngomongnya apa sama Tuhan? Tuhan, aku ini paling muda di antara keluargaku. Kaumku paling kecil di antara sukuku. Artinya walaupun Tuhan ngomong kamu bakal besar Gideon. Kamu jadi pahlawan Gideon. Tapi Gideon gak setuju sama Tuhan. Gideon merasa terlalu jauh lah. Firman Tuhan tuh mulu-mulu banget. Kayaknya kalau ngelihat keadaannya dia dibandingkan rencana Tuhan kok kayaknya jauh sekali. Adakah di antara saudara yang saat ini dengar firman Tuhan ngomong mujizat besar, berkat besar, kayaknya kejauhan banget hanya untuk mikir hidup, survive saja kita sudah struggle. Kita sudah nggak tahu gimana caranya, kadang nyesek sekali di hati kita, capek sekali dalam hidup ini. Itu yang dirasakan oleh Gideon. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda buka hati, dalam kelemahanmu, sempurna kuasa Tuhan. Sekalipun Gideon kecil di pemandangannya sendiri, tapi ternyata Allah sanggup mengerjakan, Allah mencurahkan kuasanya. Walaupun awalnya Gideon tidak percaya, tapi dia percaya dan Gideon benar-benar jadi pahlawan besar. Saya yakin saya bukan bicara sama orang-orang kecil, tapi saya bicara orang-orang besar, orang-orang yang jiwanya besar, orang-orang yang imannya besar. Pahlawan-pahlawannya Tuhan ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Nah, manusia itu penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Makanya seringkali kita berbuat salah. Contoh lagi Petrus. Petrus, Tuhan sudah jelas ngomong sama dia, aku akan jadikan kamu jadi penjala manusia. Tadinya dia penjala ikan, terus Yesus datang dalam kehidupan Petrus. Petrus, mulai sekarang kamu tidak lagi menjala ikan, kamu akan jadi penjala manusia. Setelah itu dimuridkan Yesus 3,5 tahun. Didoain sama Yesus, dilayani, dikotbahin, dibangun imannya. Setiap hari dimentor, di-coaching sendiri sama Yesus langsung. Tapi ketika Yesus ditangkap, disalibkan, Petrus lari. Petrus goncang imannya. Dia ngerti harusnya dia terus berjalan dalam callingnya Tuhan. Dia ngerti harusnya dia berjalan dalam rencananya Tuhan. Ini jalurnya, ini ketetapan Tuhan, penjala manusia. Tapi ketika goncang imannya, dia membuat pilihan yang salah. Dia kembali pada kehidupannya yang lama, menjala ikan lagi. Berapa banyak dari kita mungkin saat ini dalam keadaan yang seperti itu. Anda ngerti rencana Tuhan, Anda ngerti yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Tapi karena situasi, karena goncangan iman, karena krisis yang Anda alami, kadang-kadang kita tergoda balik sama dosa yang lama. Balik sama tabiat yang lama. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita pikir sudah gak ada harapan lagi. Seperti itu juga yang mungkin dipikir Petrus. Sudah tidak ada harapan lagi. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara. Perkataan tidak ada harapan itu bukan dari Tuhan. Petrus yang sekalipun merasa sudah tidak ada harapan, Yesus tetap mengasihi dia. Rencana Tuhan dalam hidupnya tidak dibatalkan. Tuhan pulihkan Petrus, Tuhan juga pulihkan kita semua. Tuhan bangkitkan kita semua. Amin. Walaupun mungkin secara manusia kita kayak membuat keputusan salah lagi. Saya rasakan di tempat ini saudara, ada yang gara-gara keputusan salah yang Anda buat, sekarang saudara sedang menanggung konsekuensinya. Nama baik saudara, reputasi saudara rusak mungkin.
Jalan saudara tertutup gara-gara keputusan yang salah mungkin. Ya, gara-gara sudah ngambil keputusan keuangan yang salah, akhirnya keluargamu ikut menderita. Tapi saya mau ngomong sama saudara, itu bukan kiamat dalam hidup saudara. Karena selama engkau tetap pegang Tuhan, Tuhanmu tetap mengasihi, Tuhanmu tetap mau mengampuni saudara, dan Tuhan sanggup membaharui hidup saudara. Dari titik terendah dalam hidupmu, Tuhan bisa angkat, pulihkan, masuk ke level yang baru, ke babak yang baru, hidupmu dibaharui bersama dengan Tuhan. Itu yang dialami oleh perempuan berdosa yang ketemu sama Yesus di dekat sumur. Anda masih ingat gak? Ya, Yesus ngomong apa? Dia sudah punya 5 suami dan yang bersama dengan dia, pria yang ke-6, bukan suaminya. Coba saudara renungkan sebentar, latar belakang kehidupan perempuan ini berarti seperti apa? Sudah gak karu-karuan. Benar gak? Kalau saudara punya tetangga, tahu orang yang sudah gonta-ganti suami 5 kali dan yang hidup bareng sama dia di rumahnya, bukan suaminya, berkumpul kebo. Terus kita manusia, masyarakat ngasih label apa terhadap dia? Mungkin orang lain ngomong perempuan berdosa. Mungkin orang ngomong ini sudah orang gak baik. Namanya sudah gak baik, sudah tercoreng. Ini aib, sampah masyarakat, bla 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 bla. Tapi saya heran saudaraku. Yesus itu sengaja muter rutenya hanya untuk sampai ke situ. Supaya ketemu perempuan itu. Saya mau ngomong begini sama saudara. Manusia boleh buang perempuan itu, ngasih label apapun. Tapi Yesus tetap mengasihi dia. Itu pria yang ke-6 yang tinggal bersama dia, bukan suaminya. Tapi dengarkan baik-baik, 6 itu angka manusia, 7 itu angka Allah. Pria ke-7, perempuan itu berjumpa dengan Yesus. Tolong dengarkan, ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan yang sejati dengan Yesus akan mengubah hidup kita. Tidak pernah sama lagi. Tuhan yang akan membaharui, Tuhan yang akan mengubah, Tuhan yang akan memberikan hidup yang baru di dalam hidup kita. Itu yang dialami perempuan itu. Walaupun dia sudah dibuang, dicap jelek oleh masyarakat, tapi Yesus tetap mengasihi dia. Yesus tetap punya rencana yang baik dalam kehidupannya. Yesus tetap punya visi yang besar dalam hidupnya. Jadi saudara tidak dicoret sama Tuhan. Anda punya masa depan yang besar. Choose big. Pilih yang besar. Jangan gara-gara keadaan saudara sekarang, situasi Anda sekarang, kesalahan Anda sekarang, Anda sudah merasa gak layak. Anda merasa kayaknya sudah kayak gini aja, kayaknya sudah gak mungkin. Kalau mungkin kita dulu mungkin, tapi sekarang sudah gak mungkin lagi. No, itu tipu daya iblis. Di dalam Tuhan selalu ada pengampunan. Saya mau yakinkan saudara, darahnya lebih mahal dari semua dosa-dosa kita. Tubuh yang dia remukan buat kita lebih berharga dari semua dosa-dosa kita. Jadi hari ini saya deklarasikan, ini hari pemulihan, ini hari kebangkitan, ini hari di mana babak baru akan dimulai, babak baru di mana new level of glory, level baru kemuliaan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Boleh katakan amin. Ayo kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kita yang sudah membuat wrong choices, kita yang sudah membuat pilihan yang salah, langkah yang salah, hidup kita hancur. Tapi gimana caranya supaya kita nggak miss the plan of God? Kita nggak melewatkan rencana Tuhan dan tetap rencana Tuhan yang maksimal, yang terbaik itu tetap saja terjadi dalam hidup kita. Ada 2 hal saya mau bagikan sama saudara. Siapa mau mengalami penggenapan rencana Tuhan yang maksimal? Ada 2. Yang pertama, pray big. Belajar berdoa besar. Berdoa besar tuh artinya sekalipun waktu kita berbuat salah, tendensi kita apa? Kita udah gak punya muka sama Tuhan. Orang kalau sudah merasa bersalah mau minta sama Tuhan aja sudah kayaknya kita mau ngomong apa lagi sama Tuhan. Tendensi kita menjauh dan iblis pakai kesempatan itu mengintimidasi. Kamu sudah gak layak tuh. Ngapain kamu nongol di gereja lagi? Kamu memuji-muji juga pujianmu
Nggak bakal diterima sama Tuhan. Nggak kudus pujian penyembahanmu. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda termakan sama tipu daya iblis, itu memang goalnya. Kita akan semakin jauh. Dan semakin kita jauh, kehidupan rohani kita semakin kering. Tidak ada pemulihan. Jadi ketika Anda mengalami situasi seperti itu, saya ajak saudara, prebik. Prebik itu artinya saat kita sudah ngerasa nggak layak lagi. Tapi kita tetap datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian. Buka hati saudara lebar-lebar dan izinkan anugerahnya yang besar mengalir dalam hidup saudara. Tahukah saudara, Tuhan itu mau mencurahkan anugerahnya dalam hidup kita. Tapi kalau gelas kita tertutup, walaupun dia kucurin, gak masuk. Butuh gelas yang terbuka, ketika dikucurin, maka air itu masuk. Saya berdoa hari ini, gelas hati saudara terbuka lebar. Air anugerahnya memenuhi hati saudara, memenuhi hidup saudara. Pengampunannya ada di dalam kehidupan saudara, membaharui, menyegarkan, memulihkan hidup saudara di dalam Tuhan. Amin. Itu yang dialami oleh Gideon. Gideon awalnya nggak bisa percaya rencana Tuhan bahwa dia pahlawan gagah perkasa. Karena dia merasa kecil dalam pemandangannya sendiri. Tapi Tuhan jamah dia. Karena zaman Tuhan itu anugerah ya. Akhirnya yang tidak percaya jadi percaya. Ya, Anda dengar khotbah, kadang-kadang berapa banyak dari kita yang ngomong dalam hati kita, apa iya ya? Apa orang kayak saya bisa ya? Kalau Pak Jonathan, kalau Pastor Nita, kalau yang lainnya mungkin ngalami. Tapi kayak saya nggak mungkin deh kayaknya. Hari ini buka hatimu. Walaupun kau ngerasa nggak mungkin, walaupun imanmu nggak nyampe, tapi saya ajak saudara prebik. Saya ajak saudara datang aja sama Tuhan, buka hati lebar-lebar. Tuhan, aku minta anugerahmu yang menguatkan aku untuk percaya. Gideon yang nggak percaya, bisa percaya, saya yakin ada bagian anugerah Tuhan. Anda yang imannya nggak nyampe selama ini, terima anugerah yang daripada Tuhan. Yang memampukan untuk saudara percaya. Butuh anugerah Tuhan, butuh buka hati. Petrus juga hanya karena anugerah dia bangkit dalam iman. Kenapa saya ngomong begitu? Karena waktu dia dari penjala manusia balik lagi jadi penjala ikan, Yesus nggak ngomong begini, kamu ya dulu aku sudah datang dan aku sudah bekerja dalam hidupmu, sudah aku kasih tahu kamu jadi penjala manusia, sudah aku muridkan, aku sudah lakukan yang terbaik. Kok bisa kamu balik lagi dalam kehidupan lamamu? Sudah coret. No loh, Yesus enggak lakukan itu. Anda coba teliti dalam Alkitab, setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus enggak nunggu Petrus untuk datang. Yesus yang datengin Petrus. Yesus yang merangkul Petrus lagi. Dan karena kasihnya Yesus, karena anugerahnya Yesus, karena pengampunannya Yesus, Petrus yang sudah goyang imannya, yang sudah ninggalin panggilan Tuhan dalam hidupnya, sekarang bangkit dalam iman. Hari ini akan ada orang-orang di tempat ini bangkit dalam iman, kembali dalam panggilan Tuhan dalam hidup saudara, kembali di dalam jalur Tuhan di dalam hidup saudara. Butuh buka hati dan izinkan kasihnya mengalir. Mungkin saudara merasa bahwa kan Petrus itu cuma 2 kali dia kesempatan kayak gitu. Kalau saya Pak, jatuh bangunnya dalam dosa berulang kali. Sekarang firman Tuhan bicara dan saya mau bertobat. Paling bertahan seminggu 2 minggu jatuh lagi. Sebulan 2 bulan jatuh lagi. Dan itu bukan sekali. Tapi itu terus menerus terjadi berulang-ulang terus. Gimana saya merasa sudah benar-benar gak layak. Saya ngomong gini sama saudara. Coba lihat dari Petrus, lihat ke perempuan berdosa tadi. Sudah berapa? 5 suami. Terus yang bersama dia, itu yang ke-6. Benar apa tidak? Itu bignya
kesalahan besarnya. Tapi saya ngomong sama saudara, kesalahan kecilnya berulang-ulang. Kita manusia selalu punya kesalahan, tiap hari kita juga melakukan kesalahan juga. Tapi ketika Yesus ketemu sama perempuan yang berdosa itu, dia sama sekali nggak coret loh. Yesus malah berikan air kehidupan. Yesus ngomong, kalau kamu minum air yang kuberikan ini, kamu tidak akan haus lagi. Karena dari hatimu akan memancarkan aliran-aliran air kehidupan. Jadi buat saudara yang sudah jatuh bangun hari ini, air kehidupan yang sama yang Yesus berikan kepada perempuan berdosa itu, air kehidupan, air anugerah yang sama dicurahkan, dialirkan, dilimpahkan di dalam hidup saudara. Boleh katakan amin, tepuk tangan yang paling meriah. Buka hati saudara lebar-lebar dan terima anugerahnya mengalir dalam hidup saudara. Dan kali ini begini, ada sesuatu yang spesial. Ada something yang very, very special. Karena minggu ini sampai minggu depan itu adalah rangkaian perayaan ulang tahun gereja kita. Ulang tahun yang ke-33. Dan ulang tahun kali ini Tuhan kasih satu ayat kado yang sangat spesial sekali, yang saya percaya Tuhan kasih untuk gereja kita dan saudara yang percaya pada saat ini. Anda siap terima kado dari Tuhan? Amin. Kita baca Mazmur 2 ayat 7 sampai 8. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ini decree ya. Ketetapan ya. Ia berkata kepadaku, apa kata Tuhan? Anakku engkau. Boleh lihat saudara ke depan sini? Coba saudara lihat. Hari ini Anda datang sama Tuhan beribadah. Saudara ngerasa jadi anak atau kayak orang asing? Ingat loh saudaraku, Tuhan ngomong kamu tuh anakku. Kamu anak. Kamu familyku, keluargaku kamu. Ingat baik-baik, setiap kali doa sama Tuhan, datang sama Tuhan, datang sebagai anak Bapak surgawi. Tuhan ngomong anakku engkau. Lanjutkan. Engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Alkitab ngomong barang siapa percaya kepada Yesus, ia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Mari kita lihat apa kata Tuhan. Mintalah kepadaku. Bapak surgawi ngomong sama saudara, minta. Ayo kamu minta apa? Mau apa kamu? Kadang-kadang sebagian orang punya ide tentang Bapak surgawi. Kita harus ngemis-ngemis. Wah sampai kayak gimana untuk dapat sesuatu. Saya mau ngomong sama saudara, Bapakmu tidak ngelihat engkau sebagai pengemis. Dia ngomong, anakku, kamu tuh anakku, bukan orang luar. Minta. Ask, and it shall be given to you. Katakan amin saudaraku. Mintalah dan kamu akan menerimanya. Lihat ditulis begini, mintalah kepadaku, maka apa? Maka apa? Bangsa-bangsa, sampai bangsa-bangsa pun kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Kita pikir, kita minta takut-takut, kita minta kecil-kecilan Tuhan, paling tidak supaya jangan tambah sakit lagi. Tuhan minta supaya angsuran hutang bulan ini bisa dibayar. Tolong Tuhan, tolong. Don't ask small. Don't pray small. Pray big. Minta yang besar, doa yang besar. Karena Tuhan ngomong kamu anakku, kamu bukan orang luar, kamu bukan pengemis, kamu anakku, mintalah. Maka bangsa-bangsa kuberikan kepadamu. Oh, saya nubuatkan akan ada orang-orang di tempat ini melalui sosial media saudara, pengaruh saudara sampai bangsa-bangsa, sampai ujung bumi. Saya nubuatkan di sini ada pengusaha yang skala bisnis saudara masih lokal, tapi karena engkau percaya firman Tuhan hari ini, engkau pray big, engkau buka hati lebar-lebar, anugerahnya yang besar mengalir dalam hidupmu dan Anda akan dibawa Tuhan jadi terang bagi bangsa-bangsa. Boleh katakan amin? Tepuk tangan yang meriah. Bisnis saudara akan sampai ke bangsa-bangsa.
influence saudara sampai ke bangsa-bangsa. Amin. Nah, ayat yang sama ini dalam Alkitab bahasa Inggris, terjemahan The Message istimewa sekali. Saya nggak ngerti sebelumnya. Tapi ini bertepatan ulang tahun gereja kita. Dan di ulang tahun gereja kita ini spesial sekali. Ini ayat saya mesti bacakan buat saudara dalam versi The Message-nya. Perhatiin saudaraku, ditulis begini. Let me tell you what God said next. He said, you are my son. Tuhan ngomong, engkau anakku. Kamu anak loh. Kamu anakku. And today is your birthday. Kamu ulang tahun hari ini. Ini hari ulang tahunmu. Tuhan ngomong apa? What do you want? Wow. Ini kayak Tuhan datang sama Salomo ngomong, Salomo kamu mau apa? Dan Tuhan ngomong sama saudara, you are my son, you are my child. Today is your birthday. Ini ulang tahunmu, kamu mau apa? Ini kayak bapak yang kepengen nyenengin anaknya, ini ulang tahunmu, aku pengen ngasih kado, ngasih hadiah buat kamu. Kamu mau apa? What do you want? Name it. Ngomong dong, sebutin, kamu maunya apa? Lihat batasannya Tuhan. Nations as a present, bangsa-bangsa sebagai kado buat kamu. Continents as a prize, bahkan benua-benua sebagai hadiah. Mintalah dan kamu akan menerima. Dalam keterbatasan imanmu, walaupun kamu mungkin gak tahu gimana caranya itu bisa terjadi, mungkin kamu merasa gak layak, tapi hari ini saya ajak semuanya pray big. Dare to pray big. Berani doa yang besar, mintalah dan kamu akan menerima. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah. Hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita, dan Tuhan ngomong today is your birthday. What do you want? Nanti setelah firman Tuhan ini, kita masuk dalam penyembahan. Saya mau ajak saudara datang sama Tuhan. Ngomong, what do you want? Bahkan saat ini saya rasakan ada yang ngomong permintaannya sama Tuhan dalam hati saudara. Tuhan dengar dan Anda terima jawaban doa itu. Anda terima jawaban doa saudara. Jadi learn to pray big. Sehingga saudara mengalami anugerahnya yang besar mengalir. Yang kedua, bukan cuma pray big terus stop. Kalau kita mau choose big, ngalami yang besar, rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita, first we have to pray big. Pertama kita harus doa besar. Dan next, yang berikutnya, pay big. Berani bayar harganya besar. Sudah tahukah Anda kenapa ada orang Kristen yang sama-sama percaya, imannya sama, doanya sama-sama percaya mujizat besar, berkat yang besar. Tapi yang satu nggak pernah ngalami, yang satu dari tahun ke tahun konsisten ngalami lagi lebih besar, ngalami lagi kemuliaan lebih besar, from glory to glory yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena yang satu cuma pray big, yang kedua dia pray big and pay big. Dia doa besar tapi juga berani bayar harganya besar. Berani bayar harga besar. Lihat Petrus yang sudah terima kasih dari Tuhan dipulihkan. Jadi penjala ikan lagi, jadi penjala manusia lagi. Dia nggak stop hanya sampai menerima anugerah. Terima kasih Tuhan, aku dipulihkan sama Tuhan. Jadi penjala manusia lagi, dipulihkan Tuhan di dalam rencana Tuhan. Terus stop, no. Petrus, next-nya dia pay big. Dia bayar harga besar. Dia dedikasikan hidupnya untuk memberitakan Injil. Dan membawa Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Itu Petrus. Masih ingat perempuan yang berdosa itu tadi? Dia sudah mengalami anugerah dari Tuhan. Dia dapat air kehidupan loh. Dia nggak layak. Tapi dia diampuni dosanya.
Dia dikasih hidup yang kekal. Dia terima grace, terima anugerah. Tapi ingat, perempuan tuh nggak cuma happy terima anugerah terus doing nothing. Ini salahnya banyak orang, doing nothing setelah terima anugerah. Perempuan ini meresponi. Alkitab mencatat dia taruh bejananya, tempayannya. Terus dia pergi ke kampungnya, dia beritakan Injil kepada orang-orang sekampungnya. Dan Alkitab mencatat bahwa orang-orang sekampungnya percaya kepada Yesus karena pemberitaan Injil perempuan ini. Wow, dia dedikasikan waktunya, tenaganya, dia bayar harga. Dan dia ngalami next level dalam hidupnya. Saya berdoa Anda tidak stop di satu level. Anda mengalami next level lagi di dalam hidup saudara. Anda mengalami penggenapan rencana Allah yang maksimal dalam hidup saudara. Dan non-stop Tuhan bawa saudara ke level berikutnya lagi. Ke level berikutnya lagi. Karena itu belajar bayar harga besar. Ya, doa yang besar, bayar harga juga besar. Saya mau cerita sama saudara, di satu sisi pembangunan gedung gereja kita yang di PIK itu buat saya itu anugerah Tuhan. Karena kita tidak pernah memimpikan, tidak pernah membayangkan, tapi Tuhan buka jalan. Itu anugerah yang besar. Tapi di sisi yang lain, kita juga harus siap bayar harga yang besar. Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya nggak ngerti gimana caranya jadiin tempat itu. Saya nggak ngerti, selama ini cuma ngertinya kalau renovasi pun juga renovasi interior kayak gini. Saya nggak ngerti tentang konstruksi, saya nggak ngerti tim apa yang harus dibangun di sana. Saya harus mau belajar hal-hal yang saya tidak pahami. Ketemu orang-orang yang saya tidak pernah kenal sebelumnya. Ngurusi kerumitan dan kendala-kendala yang banyak yang ada di lapangan. Saya harus bersedia untuk itu. Saya mulai belajar, oh ternyata pembangunan ada macam-macam ya, ternyata ada konsultan tanah, ada konsultan struktur, konsultan MEP, macam-macam, ini, itu, dan lain sebagainya. Jadi itu bukan sesuatu yang kalau kita terima anugerah Tuhan dan kemudian jadi begitu saja. Ya bisa saja sih Tuhan kerja seperti itu. Tetapi dalam pengalaman saya, seringkali itu dua sisi. Satu sisi Tuhan yang mau ngasih, satu sisi kita respon untuk menerimanya. Seperti tanah perjanjian. Satu sisi Tuhan mau ngasih tanah perjanjian, tapi sisi lain bangsa Israel harus fight. Harus perang. Generasi pertama gak mau perang, gak dapat. Padahal Tuhan ngomong, nation itu, bangsa itu, tanah itu, kuberikan kepadamu. Tapi gak mau fight besar, gak mau perang besar, gak dapat itu. Anugerah Tuhan sudah kasih, tapi mereka gak bisa terima. Kenapa? Karena gak respon. Generasi kedua beda. Dikasih janji yang sama, tanah yang sama, bangsa yang sama, mau dikasih sama mereka. Sebagai hadiah, sebagai kado. Mereka ngomong gini, apapun yang engkau perintahkan, kami akan lakukan. Kemanapun engkau suruh kami pergi, kami akan pergi. Karena responnya bukan cuma prebik, tapi pebik juga. Maka apa yang Tuhan sudah janjikan tergenapi dalam hidup mereka. Tergenapi juga dalam hidup saudara. Jadi saya tantang saudara, jangan punya konteks di pikiran terima anugerah itu kita nggak ngapa-ngapain. Yes, ada bagian Tuhan yang ngerjain, kita nggak ngapa-ngapain. Tapi ada momennya, tempatnya kita melakukan bagian kita. Kerja keras, bayar harga. Spiritually, secara rohani saya bayar harga. Tahun ini pun saya ambil komitmen sama Tuhan, lebih banyak doa puasanya daripada enggak puasanya. Berarti minimal setengah tahun lebih doa puasa. Enggak ada yang mewajibkan saya untuk itu. Tapi itu bagian dari deal saya sama Tuhan, bayar harga. Jadi saya ajak saudara bayar harga spiritually. Bayar harga juga mentally. Karena Anda mau dibawa besar sama Tuhan, emosi saudara juga mesti bayar harga. Ada fight-nya, pikiran, bayar harga. Kerja keras, physically, secara jasmani, bayar harga juga. Kalau Anda berpikir cuma prebik, tapi nggak working hard,
It doesn't work. Gak bisa. Karena kita Tuhan ciptakan tuh roh, jiwa, dan tubuh. Berarti roh kita bayar harga, jiwa kita bayar harga, secara tubuh kita juga bayar harga. Begitu anugerah Tuhan ketemu sama respon kita, Anda melihat glory, Anda melihat kemuliaan, Anda melihat new level lagi Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Siapa mau ngalami itu? Mari bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan lagu ini. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batu. Mari nyanyikan bersama, angkat dua tanganmu. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batu. Oh, dengan segenap hati nyanyikan. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batu, kota benteng keselamatanku. Saya sedang melihat dalam roh, ada orang-orang di tempat ini. Awalnya Anda kecil, tapi roh Allah yang besar itu memenuhi saudara. Hikmatnya memenuhi saudara, kuasanya memenuhi saudara, kekuatannya memenuhi saudara, sehingga from small become big. Yes, amin. Tadinya kecil, gak ada apa-apanya, Tuhan yang buat saudara besar. Alkitab yang ngomong kemurahan-Mu Tuhan membuat aku besar. It's all because the grace of God. Karena anugerah Tuhan. Tapi kalau saudara mengalami itu, yang pertama Anda harus dipenuhi dengan Tuhan yang besar dulu. Kita yang kecil kalau dipenuhi Tuhan yang besar, jadi besar juga. Yes, amin. Jadi buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, this is your time. Ini waktunya buat saudara. Open up your heart. Buka hatimu, undang dia masuk dalam hatimu. Maka engkau akan terima pengampunan dosa. Engkau akan terima hidup kekal, jaminan keselamatan dalam kerajaan surga. Bahkan Tuhan membuat saudara jadi besar. Anda yang mau, yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhanku, Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan aku. Mulai sekarang aku ikut Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, firman Tuhan ngomong sama saudara, engkau anakku. Tuhan ngomong, today is your birthday. Hari ini sebagai gereja kita merayakan ulang tahun gereja kita. What do you want? Kamu mau apa? Kamu tuh bukan orang luar, kamu bukan pengemis. Kamu kalau datang sama Bapak jangan ngemis-ngemis. Kamu datang sebagai anak, datang dengan penuh keberanian. Walaupun mungkin secara manusia itu kayak Anda nggak pantas, tapi saya mau ngomong sama saudara, learn, dare to pray big. Berani minta yang besar, karena Bapakmu ngomong kamu mau apa, kamu minta apa, kamu ngomong dong. Bangsa-bangsa pun kuberikan
kepadamu. Oh, saya berdoa kemenangan yang besar. Saya berdoa sukacita yang besar, kasih yang besar. Saya berdoa anugerah yang besar Anda terima di dalam hidup saudara. Anda yang mau angkat dua tangan saudara, aku mau Tuhan, penuhi aku dengan anugerah-Mu, dengan kasih-Mu, dengan hikmat-Mu, dengan Roh-Mu yang tidak terbatas. Penuhi aku. Mari berdoa saudara, berdoa. Penuhi ya Tuhan. Dalam kelemahan-Mu sempurna kuasa-Mu. Dalam keterbatasan-Mu Engkau tidak terbatas. Dalam kesalahanku Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Oh, anugerah-Mu mengalir, air kehidupan itu mengalir, pengampunan yang memutihkan dosa-dosa saudara saat ini mengalir, kemurahannya, kebaikannya mengalir, damai sejahteranya, sukacitanya mengalir dalam hidupmu. Amin, 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 amin. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya pada-Mu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolongan. Mari semuanya bertepuk tangan. Datang dari-Mu. Ya, terima kasih Tuhan. Pengharapanku hanya pada-Mu. Karena anugerah-Mu, Takkan goyah, karena kemurahan-Mu, takkan gentar, sebab Kau gunung amin, amin, amin. kota benteng keselamatanku. Mari yang terakhir, yang terbaik, katakan bersama-sama. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya pada-Mu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Amin, amin. Haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. amin. Amin. Yang diberkati lambaikan tangan saudara, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.